kasih karunia bagi kamu dan damai sejahtera dari Allah Bapa serta anaknya Tuhan Yesus Kristus. Amin. Salam, selamat Advent yang kedua bagi kita dengan topik Advent yang kedua, bertobatlah dan persiapkanlah jalan untuk Tuhan. Di dalam Lukas pasal 3 ayat 3-6 dikatakan, maka datanglah Yohanes ke seluruh daerah Yordan menyerukan, bertobatlah dan berilah dirimu dibaptis, dan Allah akan mengampuni dosamu. Seperti ada tertulis dalam kitab nubuat Yesaya, ada suara yang berseru-seru di padang gurun, persiapkanlah jalan untuk Tuhan, luruskanlah jalan baginya. Setiap lembah akan ditimbun, dan setiap gunung dan bukit akan menjadi rata. Yang berliku-liku akan diluruskan, yang berlekuk akan diratakan, dan semua orang akan melihat keselamatan yang dari Tuhan. Bertobatlah, persiapkan jalan bagi Tuhan, luruskan jalan bagi Tuhan. Pesan ini berlaku sepanjang zaman, saudaraku. Baik itu pada masa kedatangan Kristus yang pertama dengan kelahirannya, dan dalam penyambutan kita menyambut kedatangan Kristus kembali. Berlaku untuk pribadi, keluarga, gereja, kota, wilayah, bangsa, negara, dan dunia ini. Di mana kita harus meluruskan jalan bagi Tuhan. Artinya bahwa pengikut Tuhan harus melakukan, harus berbuat, harus bertobat, memperbaharui diri hari demi hari. Memang Tuhan kita itu adalah Tuhan yang telah menciptakan kita, yang telah mengampuni dosa-dosa kita, menyelamatkan kita, memberikan hidup yang kekal. Puji Tuhan. Tapi kita jangan salah memahami dengan mengatakan kita ini hanya tinggal percaya saja, lalu Tuhan yang berbuat melakukan semuanya. Kita tinggal tenang-tenang saja. Pengikut Tuhan harus berbuat, harus bertobat, harus mempersiapkan jalan bagi Tuhan. Bagian kita itu dengan tetap merendahkan hati, dan Tuhan yang ditinggikan di sana. Maka melalui perenungan Advent yang kedua ini, situasi kita masih menghadapi pandemi COVID-19. Renungan dari teks kita yang pertama adalah lembah akan ditimbun. Artinya mungkin selama ini kita melalaikan sesuatu, mengabaikan sesuatu. Apa itu? Bisa saja kita mengabaikan hidup doa, peribadahan kita, tanggung jawab kita, orang tua kita, sesama kita, keluarga kita. Lembah akan ditimbun. Yang diabaikan selama ini, yang dilalaikan selama ini, melalui seruan Advent yang kedua ini, kita lakukan, kita berbuat dengan sepenuh hati dan tanggung jawab kembali. Gunung dan bukit harus diratakan. Segala penghalang dari jalan Tuhan harus kita singkirkan. Apa itu? Keegoisan kita, kesombongan kita. Rasa ini selalu dihormati, didengar. Tetapi menghormati dan mendengar, menghargai orang lain sulit kita lakukan. Hal-hal seperti ini yang menjadi penghalang, dan itu harus kita perangi, harus kita rubah. Sepenuh-penuhnya kita bertobat dari keegoisan, kesombongan, keangkuhan kita. Ada orang lain juga di sekitar kita yang harus kita pedulikan, kita kasihi, kita sayangi, kita hormati. Jangan hanya ingin menjadi besar, tapi tidak mau merendahkan hati. Tuhan Yesus mengatakan barang siapa hendak menjadi besar harus menjadi pelayan bagi sesamanya.
Yang berliku-liku diluruskan. Yang berlekuk-lekuk diratakan. Sikap berbelit-belit, licik, manipulatif, tidak jujur, memanfaatkan orang lain, baik orang yang lemah ataupun orang yang kaya. Seringkali kita senang dengan hal-hal seperti ini. Oleh karena itu dikatakan yang berliku-liku diluruskan. Mulailah hidup jujur. Menjaga integritas. Ikhlas melakukan sesuatu. Bukan karena motif-motif yang tidak benar. Simpel, sederhana. Inilah yang mau kita lakukan dan renungkan. Mungkin kita mengatakan, oh saya lurus-lurus saja selama ini. Dibandingkan orang lain, saya tidak bengkok-bengkok amat lah. Tapi kita dikoreksi hari ini. Itu menurut kita. Kalaupun sudah seperti itu, ayo teruskan lagi untuk menjadi orang yang jujur dan berintegritas. Yang hidup tulus, ikhlas, melayani Tuhan tulus, melakukan segala sesuatu tulus, ikhlas. Jangan ada sikap memanfaatkan orang lain. Tapi lihatlah sesamamu itu sebagai bagian dari orang-orang yang harus kita kasihi dan kita jaga, kita hormati. Jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, seruan-seruan inilah, pesan-pesan inilah yang sampai kepada kita di Advent yang kedua tahun 2021 ini. Dalam mempersiapkan perayaan-perayaan Natal kita, di dalam menjaga protokol kesehatan pandemi COVID-19 ini. Yang terabaikan selama ini, perbaiki, lakukanlah. Segala kesombongan tanggalkan dan hiduplah jujur di hadapan Tuhan. Karena Tuhan memuatkan kita, memampukan kita semua di dalam beradvent, mempersiapkan jalan bagi Tuhan. Kita adalah mitranya, menjadi berkat, menjadi kaki dan tangannya untuk membawa perubahan, pertobatan. Berpuji nama Tuhan. Amin. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu yang mengingatkan kami dalam Advent yang kedua ini, supaya kami melakukan bagian kami, melakukan kehendak Tuhan, menjauhkan kami dari kesombongan, mementingkan diri sendiri. Tapi kami mau hidup tulus, berintegritas, sampai hari Maranatha, Kristus kembali datang ke dunia ini. Kami tetap hidup di dalam pembaharuan hari demi hari, diperbaharui oleh Tuhan. Dikuatkanlah yang lemah, disembuhkan yang sakit, yang berduka, yang menghadapi persoalan pergumulan hidup. Tuhan kuatkan. Di dalam kerinduan-kerinduan yang sudah lama dinantikan, kerinduan keturunan, kerinduan akan pasangan hidup, kerinduan keluarga, pekerjaan yang lebih baik, Tuhan yang menjadi kekuatan kami. Terima kasih, ampuni kami di dalam Yesus Kristus Tuhan kami. Amin.